Halo netizen, ini adalah Hyundai Stargazer. Nah, ini merupakan low MPV pertama dari Hyundai. Dan spesial banget ya, jadi kita bikin review ini langsung di depan pabriknya si Hyundai ini. Dan kita lagi ada acara driving experience bersama Hyundai Stargazer ini. Dan seperti biasa kita akan bahas interior dulu ya. Dan kebetulan ini adalah yang varian tertingginya, yaitu varian Prime dengan beberapa opsi kayak Captain Seat dan two-tone roof. Nah, kunci seperti ini, jadi kuncinya kayak Hyundai Creta gitu, sudah smart key, dan dia juga ada fitur remote engine start. Tinggal kunci dulu dan tahan tombol yang di bagian bawah sini untuk menyalakan mesinnya. Nah, sekarang yuk kita masuk aja. Dan ini juga sudah ada fitur smart entry ya, cukup klik tombol ini untuk mengunci atau membuka pintu, dan ketika kita mendekati mobil sambil ngantongin kunci, spionnya akan membuka secara otomatis. Nah, untuk interiornya ini juga futuristis sekali, beda sama low MPV yang kebanyakan gitu ya. Dia tuh modelnya tuh kayak open table gitu ya, banyak storage yang lega dan unik gitu ya, mirip seperti kakaknya si Staria karena moncongnya kan mirip ya. Untuk joknya dia sudah dilapis kulit untuk yang varian Prime ini, dan pengaturannya masih full manual tapi lengkap dengan height adjuster, recline, dan sliding. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aja. Nah, enaknya kalau kita udah nyalain si mobil dari remote engine start, dia tuh langsung nyala ya, nggak perlu kita pencet engine start button yang ada di bagian bawah sini. Tapi kalau misalnya kita lebih suka nyalain kayak biasa ya, ada tombol engine start button yang di bagian situ. Oke, sekarang kita langsung bahas ke interiornya dari Stargazer ini aja ya. Dan ini tuh bener-bener beda gitu ya dibandingin low MPV kebanyakan. Dia tuh banyak tempat penyimpanan yang lega dan banyak garis-garis lurus yang kelihatan ini jadi lebih mewah gitu ya. Untuk setirnya dia mirip seperti Hyundai Creta, dia model yang 4 palang gini dan bener-bener enak gitu untuk dipegangnya. Pengaturannya lengkap, dia bisa tilt teleskopik, terus sudah dilapis kulit juga. Untuk yang varian Prime ini ada tombol untuk pengaturan audio, ganti mode, di sebelah kanan ada tombol untuk pengaturan MID, ada lane keeping assist atau lane following assist ya kalau kata Hyundai, dan ada cruise control standar. Belum ada pedal shift, tapi di belakang setir ada tuas untuk lampu, ada triple turn signal, lampu sudah otomatis, dan ada switch fog lamp depan. Yang sebelah kiri untuk tuas wiper belum auto, tapi ada intermittent timernya di sini dan pengaturan wiper belakang. Instrument clusternya ini unik juga, jadi dia full digital tapi dengan speedometer dan tachometer yang nggak ada jarumnya ya. Jadi dia tuh kayak speedometer banyak produk-produk Hyundai Kia lainnya yang dia tuh kayak angkanya dengan kelipatan 100 gitu loh, seperti itu. Di MID-nya untuk yang tipe teratas ini dia sudah LCD berwarna ya, tapi dia cuma persegi di tengah doang, dan isinya lengkap. Di bagian paling atas tuh ada gear indicator, sisa jarak tempuh, di bagian bawah ada odometer dan temperatur udara luar, ada info berkendara kayak MID-nya gitu lah ya. Dan untuk settingannya juga kayak kebanyakan produk-produk Hyundai, ada attention volume, driver attention warning, driving safety. Nah, dia juga punya fitur Hyundai Smart Sense ya, jadi ada fitur front collision avoidance system, ada lane keeping assist, blind spot assist, dan ada safe exit assist. Di bagian parking ini juga ada rear cross traffic alert, bahkan bisa ngerem juga, jadi kalau kita mundur ke jalan raya yang ada mobil lewat dari kiri atau kanan, dia akan mengerem juga. Terus tema dari speedometer juga bisa diganti. Dari instrument cluster sini ada 3 tema, walaupun cuma ganti gambar di bagian sampingnya doang atau warna ya. Terus ada switch ini nih, wiper or lights display, dia bisa memberitahu posisi tuas. Ada welcome sound, settingan lampu ini untuk iluminasi dari instrument cluster. Ada triple turn signalnya juga bisa diganti, mau yang triple turn, 5 time turns, or 7 times turn. Jadi bisa diganti kedipannya berapa lama. Ada high beam assist juga. Di bagian pintu ada auto door lock, terus ada auto door unlock, ada remote window juga. Di bagian kenyamanan ini ada rear occupant alert, jadi dia bisa mengingatkan tentang penumpang di belakang. Interval service, welcome mirror tadi yang kita ngantongin kunci, dia akan membuka spionnya. Ini untuk on off wireless charger. Ada auto rear wiper juga. Satuan ini untuk satuan suhu Celsius atau Fahrenheit buat temperatur. Satuan efisiensi bahan bakar, ada kilometer per liter atau
liter per 100 km, dan satuan tekanan ban ada PSI, kPa atau bar. Terus ada tampilan buat tekanan ban, dan kalau misalnya kita masuk gigi mundur, dia ada display untuk sensor parkirnya juga ya, dan ada kamera mundur pastinya. Oke, lanjut ke sebelah kanan sini ada ventilasi AC yang bentuknya unik ya, kayak oval gitu, bisa ditutup juga, dan ini tactile tuh enak gitu loh. Beda kayak ventilasi AC LMPV lainnya gitu yang cuma jeblak-jeblak gitu dong. Ini bagus, enak. Nah, kayak gitu. Di bagian sini dan di bagian sini tuh kayak ada tempat penyimpanan terbuka gitu. Tadi ada ini juga engine start stop button. Di bagian bawah juga ada tempat buat sikring dan OBD port. Untuk pedal masih model gantung, dan ada footrest di sebelah kiri. Ada auto membuka kap mesin juga. Untuk door trim ini banyak panel plastik keras, cuma dia dibikin garis-garis supaya nggak kelihatan murahan gitu ya. Ada efek jahitan palsu juga. Untuk armrest ini empuk, beneran empuk ya, karena ada soft touch panelnya. Handle pintu warnanya silver gini. Ada pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektrik. Ada auto up down power window di sisi pengemudi, dan ada anti jepitnya juga. Sama ada window lock. Di bagian bawah ada speaker. Ada 2 buah bottle holder atau door pocket, dan ada tweeter di bagian sini. Nah, untuk di bagian kaca depannya ini ya, ini juga unik ya, karena dia tuh model desainnya one slick design gitu ya. Kaca depannya tuh lumayan rebah gitu ya kalau menurut gue. Jadi visibilitasnya tuh emang nggak selega kebanyakan MPV, tapi kelihatannya tuh kayak lebih modern gitu. Entah kenapa kayak beda gitu feelingnya. Emang sih kesannya tuh kayak kecil gitu, pandangannya tuh cuma ya segini doang gitu, tapi dia memberikan efek kayak kekum atau terlindungi di dalam kabin ini. Ini beda gitu dibandingin LMPV yang biasanya tinggi, kacanya gede. Beda lah feelingnya. Di bagian atas ada sun visor pengemudi yang nggak ada cermin, tapi cuma ada card holder, spion tengah, manual dimming, dan di bagian sini juga ada tombol untuk Blue Link ya. Jadi dia juga ada fitur Blue Link kayak di Hyundai Creta. Jadi dia ada fitur roadside assistant, jadi misalnya kita ada kendala di jalan, kita tinggal pencet tombol B ini, dan kalau misalnya ada kendala yang membutuhkan bantuan ambulans atau polisi, kita tinggal pencet tombol SOS aja. Di bagian sini ada 1 buah lampu kabin gitu ya, yang menyalakan 2 lampu baca ini, walaupun masih bohlam tapi is okay. Sun visor sebelah kiri ada cerminnya, ada grab handle, seatbelt belum bisa naik turun, tapi headrest restraint bisa diatur naik turun. Lanjut ke tengah, head unitnya ini juga kayak kebanyakan Hyundai lainnya gitu ya, dia full touchscreen seperti ini, sekitar 8 inci, dan fiturnya juga lumayan banyak. Ada radio, ada Bluetooth connection juga, dan sudah lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Ada Valley Mode juga, terus ada Quiet Mode, setting Blue Link. Banyak lah fiturnya kayak kebanyakan Hyundai. Ada kamera mundur juga dengan Adaptive Guideline. Terus di bagian bawah sini juga ada ventilasi AC lagi yang ini unik gitu ya. Tuh, dan tactile tuh enak gitu. Dep, nggak jeplak-plak kayak plastik ketemu plastik gitu. Ini enak. Di bagian bawahnya juga ada tombol hazard yang ini kedip kayak mobil Eropa gitu. Di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan terbuka yang dia tuh ada ambient light berwarna biru ini yang futuristik sekali, walaupun sayangnya nggak bisa diganti warna, tapi ada lah gitu, jadi keren. Di bagian bawah juga pengaturan AC-nya ini sudah single zone automatic climate control. Yang paling panasnya itu dia 27 derajat Celcius, tapi nggak ada heaternya. Sedangkan paling dinginnya itu dia di 16,5 derajat. Jadi range suhunya juga jauh. Fan speed di sebelah kiri. Dan di bagian bawahnya ini dia touch panel ya. Jadi buat sirkulasi udara, defogger depan, arah AC, mode AC, auto climate, dan buat matiinnya itu dia capacitive button. Di bagian bawah ada power outlet 12 volt, USB A untuk ke head unit, dan dia juga ada wireless charger standar C di bagian sini yang ada ventilasi AC-nya juga. Jadi AC kita nggak gampang overheat kalau lagi di cas di situ ya. Untuk transmisi ini seperti ini, yang transmisi otomatis dia IVT, yaitu CVT dari Hyundai, yang dia ada mode sportnya juga, dan ada mode Tiptronicnya 7 percepatan. Di bagian sini ada mode berkendara, dan ada stability control juga. Mode berkendara ada 4, ada Eco, Normal, Sport, dan Smart. Ada parking brake yang masih biasa, belum electronic parking brake kayak yang lain-lainnya gitu ya. Dan cup holder ini juga unik karena dia ada kayak separator gitu yang bisa dicopot buat menjadikan dia sebagai tempat penyimpanan yang lebih besar. Dan di dalamnya ada ambient light. Di bagian sini juga ada storage yang gede.
glove box yang tertutup ada 2 ya, di sini yang biasa dan ada satu lagi di sini yang lebih kecil. Sama ada tempat penyimpanan terbuka di bagian sini. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Hyundai Stargazer ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin baris keduanya dari Hyundai Stargazer. Nah, di unit yang selain tipe paling bawah, dia tuh ada 2 pilihan jok ya. Jok nyambung kayak biasa atau jok captaincy seperti ini dengan tambahan harga sekian juta rupiah gitu ya. Gue kurang inget persisnya berapa. Dan untuk yang di tipe Prime ini juga seperti itu ya, ada pilihan jok nyambung atau jok captain seat dengan headrest adjustable. Dia juga ada one touch tumble seperti ini buat ke jok baris ketiga, dan dia juga bisa diatur maju mundurnya. Nah, untuk di kabin belakang ini juga lega loh. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan tuh legroomnya tuh jauh banget, lebih dari 5 jari. Kalau di paling maju dia cuma 5 jari pas, jadi benar-benar fleksibel ya. Di belakang sini juga ada seat back pocket, ada 3 gitu ya, mirip seperti kompetitornya juga si Expander atau Veloz. Dan di belakang sini tuh ada tempat penyimpanan kayak naruh handphone gitu, ada 2 buah USB charger yang Type A, dan uniknya di sebelah kiri itu dia ada folding tray gini ya, jadi semacam meja kecil dengan beban maksimal 3,5 kg, ada cup holdernya juga, dan ada seat back pocket di bagian bawah. Nah, di bagian atas juga ada AC double blower yang cukup normal, walaupun sempat ada rumor kalau AC double blower dari Stargazer ini tuh kayak air circulator doang ya, kayak di Toyota Calya atau Daihatsu Sigra. Iya dan enggak. Jadi untuk yang tipe atas-atasnya tuh dia kayak gini, AC double blower murni yang beneran dingin, tapi untuk yang paling bawah yang tipe aktif itu beneran air circulator, jadi cuma kipas angin yang ngembusin udara yang nyedot dari depan sini ya. Jadi ya gue juga belum lihat langsung unit yang tipe aktifnya karena tadi di pabrik itu nggak ada, dan ya kita harus nyari unit yang tipe aktifnya seperti apa, karena beneran air circulator atau pure double blower kayak RMPV kebanyakan ya. Di belakang sini juga ada grab handle dengan gantungan di sebelah kanan, di sebelah kiri nggak ada. Ada satu lampu kabin yang bisa dinyalain secara manual di sini yang masih bohlam. Untuk joknya tadi ya, kulit, ada armrestnya yang itu juga bisa ini ya, diturunin gitu, tapi nggak ada step buat posisinya seberapa ya, segini doang gitu, cuma one click. Untuk door trim sama kayak depan, dia plastik keras di bagian atasnya dengan aksen jahitan palsu, tapi di bagian bawah dia soft touch dengan handle warna silver. Ada cup holder di atas sama di bagian bawah, ada speaker, ada switch power window, dan kurang lebih seperti itu aja untuk di bagian baris kedua. Sekarang kita cek ke bangku baris ketiganya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin baris ketiganya dari Hyundai Stargazer. Dia kayak LPV kebanyakan juga, one touch tumble, dan ini kita tegakin lagi. Sekaligus kita rebahin ke posisi yang, nah ini paling rebah loh. Untuk di posisi paling rebah ini masih ada satu jarian, kurang lebih 2 jari lah, jadi masih enak. Di kolong jok depan itu juga ada ruang lagi, dan karena dia ada gang di tengah, kita bisa selonjoran lebih panjang lagi. Dan by the way, ini posisi sliding paling maju, ini yang paling mundur tapi kerebahannya agak lebih tegak. Dan sekarang kita coba untuk headroomnya. Ini tinggi gue 170 cm dan masih ada 2 jari, 3 jari overall, masih lumayan lega. Dan di belakang sini juga amenitiesnya lumayan banyak. Jadi selain safety-nya juga dipikirkan, head restraint adjustable, seatbelt 3 titik semua. Ada cup holder di bagian sini, cuma dia nggak ada pegangan gitu ya. Di belakang ada cup holder lagi di sebelah kanan. Dan di bagian sini juga ada power outlet 12 volt buat ngecas gadget kita. Jadi sama kayak LMPV kebanyakan zaman sekarang gitu ya. Di bagian pilar CS ini juga ada kayak pegangan gitu buat kita masuk dari pintu. Untuk kaca belakang ini juga gede banget dan nggak terkesan sempit gitu di belakang sini. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari Hyundai Stargazer ini. Yuk sekarang kita lipat jok baris keduanya ini dan kita keluar. Dan kita cek eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Hyundai Staria. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin yang sama seperti Hyundai Creta, yaitu mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated dengan kode Smart Stream G 1.5.
Tenaga juga sama seperti kereta, 113 HP dengan torsi 144 Nm, dan ada dua pilihan transmisi, manual 6 percepatan atau transmisi CVT yang Hyundai namakan Intelligent Variable Transmission, semuanya ke roda depan. Dan untuk ruang mesin ini juga sangat rapi, dia dicat, udah dapat peredamnya, walaupun karena dia kaca depannya tuh rubah banget ya, ini bukaan cupnya tuh lumayan kecil sebetulnya untuk sebuah low MPV, jadi mirip cup depannya Staria juga, jadi bukaan cupnya tuh kecil gitu lah, unik sekali. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan depan dari Hyundai Stargazer ini bener-bener unik ya, bener-bener futuristis dan dengan menganut desain one sweep gitu ya, atau kayak satu tarikan garis dari depan ke belakang, dia tuh jadi kayak mobil dari masa depan ya, bisa dibilang kayak baby Staria gitu ya, apalagi dengan garis lampu DRL dan lampu senjanya yang ini bener-bener unik gitu ya dibandingin low MPV lain, membuat dia jadi makin kelihatan modern. Dan ada satu filosofi yang menarik banget tentang garis LED di bagian atas ini. Jadi Hyundai itu bilang kayak equator line gitu, jadi dia mengibaratkan kayak garis katulistiwa yang melewati tengah-tengah Indonesia. Dan di bagian tengah garis ini juga ada garis yang warna hitam gitu untuk di bagian grillnya. Untuk lampunya seperti ini, jadi dia kayak mobil-mobil zaman sekarang gitu yang lampunya bertingkat. Dia lampu utama, lampu kabut, dan sen itu di bagian bawah. Untuk kedua lampu cluster yang di tengah ini lampu LED, low beam dan high beam. Sennya dia bohlam, di bagian bawahnya fog lampnya juga masih bohlam. Terus di bagian bawah ini juga ada kayak apa ya, desain SUV yang agak rugged gitu ya, dengan trim warna silver. Lanjut ke bagian samping, velg ini juga futuristis, bentuknya kayak kipas tapi banyak segitiganya gitu. Ukurannya 16 inci dengan ban yang berukuran 205/55 R16. Rem depan disc brake, belakang tromol sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist dan traction control serta stability control plus hill start assist juga. Jadi udah kayak low MPV kebanyakan ya, udah lengkap gitu ya fiturnya. Untuk di bagian fender juga ada kayak garis kotak gitu, dia cuma karakter lain doang, asli tuh tetap bulat, dan dia juga ada karakter lain yang tegas banget dari depan ke belakang. Spionnya juga nggak kayak mobil kebanyakan yang nempelnya sekarang udah mulai di pintu ya, dia tetap ada tiang di pilarnya sini, sudah ada lampu sen LED-nya juga. Dia juga nggak ada belt line yang chrome kayak MPV kebanyakan, jadi tetap minimalis gitu ya. Tapi handle-nya emang chrome untuk yang tipe atas ini. Nggak ada roof rail untuk yang tipe teratas ini juga, dan rem belakangnya itu masih tromol. Lanjut ke belakang, ini juga unik banget ya, dengan garis lampu senja yang berbentuk huruf H yang tipis banget tapi tetap keren gitu ya. Ini bener-bener futuristis dan mirip seperti kapal luar angkasa yang ada di Star Trek gitu lah. Pokoknya tipis garisnya dan kayak huruf H yang benar-benar tipis. Untuk lampunya sendiri, di sini lampu senjanya tadi ya yang berbentuk H ini, lampu sen masih bohlam, mundur juga masih bohlam, dan lampu rem ini yang kedua segitiga ini juga masih bohlam. Tapi untuk high mode stop lamp udah LED. Di kaca belakang sudah ada wiper tapi belum ada defogger. Di atas juga ada antena shark fin, dan untuk emblem di atas plat nomor ini ada logo Stargazer. Di bagian sebelah kanan bawahnya itu juga ada emblem variannya, kebetulan ini yang varian Prime. Di bagian bumper bawah sensor parkir 3 titik dan ada reflektor berbentuk segitiga di bagian bawah. Lampu plat nomor masih bohlam dan ada kamera mundur di tengah persis ya. Untuk buka bagasinya dia sudah tombol elektrik, dia ada di bawah huruf A ya. Nah, untuk bukanya memang masih manual, dan ini bagasi dari Stargazer. Kalau jok baris ketiga itu lagi ditegakin ya, jadi lumayan besar dan lumayan lapang juga, walaupun bodinya tuh nggak sepanjang kompetitornya kayak Expander atau Avanza baru gitu ya, dia masih lebih pendek. Tapi dengan wheelbase yang lebih panjang, overall space dari kabinnya tuh memang lebih lega. Untuk jok belakang ini juga bisa dilipat, tinggal tarik tali ini aja seperti ini. Nah, dia langsung rata lantai sampai ke tengah, jadi jok baris keduanya itu juga rata lantai. Di bagian bawah lantai bagasi ini juga ada tempat penyimpanan kayak mobil-mobil zaman sekarang. Ada gantungan di kanan sama di kiri, cuma dia nggak ada lampu bagasi ya. Untuk di bagian sini juga nggak ada. Oke, yuk langsung kita tutup aja.
Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Hyundai Stargazer tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.